Sudah siap ya? Sudah, Pak. Ya. Sekarang siapa yang mau duluan nih? Mungkin saya duluan, Pak. Kan, Pak Kurniawan. Ya, saya izin share screen. Kan. Apakah sudah terlihat, Pak, presentasi saya, poinnya? Kan. Saya langsung mulai saja ya, Pak. Kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Terzat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tugas presentasi review paper. Pada review paper kali ini berjudul Kendali Kecepatan Motor DC dengan Controller PID dan Antarmuka Visual Basic. Untuk abstraknya, pada kecepatan motor DC sering mengalami perubahan akibat adanya perubahan beban, perubahan set point, dan perubahan parameter pada motor DC sehingga kecepatannya menjadi tidak konstan. Dalam makalah ini mengimplementasikan suatu alat pengendali kecepatan motor DC dengan controller PID menggunakan papan Arduino Uno dan antarmuka Visual Basic. Pada alat ini, set point dan parameter PID diinputkan melalui Visual Basic. Sensor encoder akan membaca kecepatan aktual motor DC sebagai feedback yang akan dibandingkan dengan nilai set point untuk menghitung nilai error. Nilai error akan dimasukkan ke dalam persamaan PID dan keluaran dari PID menghasilkan sinyal pulsa width modulation atau PWM yang akan diteruskan menuju driver motor L298N melalui microcontroller Arduino Uno. Selanjutnya terjadi pengulangan proses sampai mencapai nilai set point yang ditentukan dan kecepatan akan dipertahankan pada steady state. Selanjutnya adalah model sistem dari controller PID secara umum. Controller PID merupakan controller dengan mekanisme berumpan balik yang menggunakan 3 jenis aksi kontrol atau 3 jenis macam penguatan, yaitu penguatan proporsional, penguatan integral, dan penguatan derivatif untuk meminimalkan nilai kesalahan atau error antara set point dan output aktual suatu proses plan. Di sini set point akan dimasukkan ke dalam sistem kendali PID yang sebelumnya akan dibandingkan dengan output aktual dari plan untuk menghasilkan error. Nah, dari error ini akan dimasukkan ke dalam persamaan PID. Untuk persamaan PID ini mempunyai 3 jenis penguatan, yaitu yang pertama penguatan proporsional, di mana KP ini dikalikan secara langsung dengan error. KP, KI, dan KD ini merupakan konstanta yang dapat dicari dengan pendekatan trial and error atau menggunakan beberapa metode, contohnya seperti metode Ziegler-Nichols. Kemudian untuk penguatan integral, ini konstanta integral dikalikan dengan sum atau integrasi dari error dari waktu ke waktu. Kemudian untuk penguatan derivatif, ini merupakan penguatan diferensiasi atau selisih, yaitu konstanta derivatif ini dikalikan dengan selisih antara error saat ini dengan error sebelumnya. Nah, dari ketiga macam penguatan ini akan dijumlahkan menjadi satu dan diteruskan ke dalam proses plan. Kemudian plan akan memberikan respon berupa output. Dalam kasus ini adalah kecepatan motor DC, yaitu outputnya berarti kecepatan motor DC yang akan diukur oleh sensor, dan kemudian pengukuran kecepatan motor DC tersebut akan diumpan balikan kembali untuk menghitung nilai error yang baru. Begitu terusnya looping ini terjadi dan hingga sampai dalam keadaan kondisi tuna atau steady state. Kemudian ini adalah penjelasan singkat mengenai BBM, di mana sinyal BBM ini adalah sinyal digital yang berbentuk gelombang kotak, di mana lebarnya dapat diatur sesuai kebutuhan dengan mengubah duty cycle atau perbandingan T-on dan T-off-nya. Di sini ada amplitude karena di sini menggunakan papan Arduino Uno, berarti amplitude dari BBM ini adalah 5 volt.
Namun yang kita ubah-ubah di sini bukan amplitudenya, melainkan duty cycle-nya atau lebar T-on dan T-off, atau waktu level tinggi dan level rendah. Kemudian ini adalah anatomi dari microcontroller yang menggunakan papan Arduino Uno dengan chip ATmega328 yang dapat diprogram menggunakan software Arduino IDE untuk menjalankan proses kontrol. Di sini terdapat port atau pin eksternal power supply. Di dalam datasheet-nya tercantum tegangan mulai dari 12 volt hingga 18 volt. Kemudian tegangan tersebut akan diregulasi menjadi 5 volt karena chip ATmega328 ini beroperasi pada tegangan 5 volt. Kemudian di sini ada USB plug, di mana USB plug ini bisa kita hubungkan ke dalam PC untuk kita melakukan upload listing program software Arduino ke papan Arduino-nya. Selain untuk mengupload program, USB plug ini bisa kita gunakan untuk komunikasi serial, yaitu saat papan Arduino Uno ini menjalankan program, maka kita bisa melihat atau memonitoring melalui PC yang sudah terinstall software Arduino IDE tadi. Kemudian di dalam Arduino ini terdapat pin digital yang bisa kita fungsikan sebagai input ataupun output, juga terdapat pin analog. Kemudian driver motor DC L298N ini merupakan driver motor DC dengan 2 buah X-bridge yang dapat menjalankan 2 motor sekaligus, membutuhkan supply 5 hingga 35 volt dan logic pin 5 volt. Sinyal Arduino yang berupa BWM tadi kan masih 5 volt yang akan dimasukkan ke dalam logic pin dan kemudian dikuatkan menjadi tegangan supply. Misalnya 12 volt, berarti 5 volt ini dikuatkan menjadi 0 volt hingga 12 volt, seperti itu, untuk menjalankan motor. Di sini bisa menjalankan 2 motor sekaligus. Namun pada kasus ini kita hanya akan menggunakan 1 port saja, karena menggunakan 1 motor saja. Selanjutnya adalah rotary encoder, di mana sensor ini digunakan untuk mengukur kecepatan aktual dari motor DC yang kita kendalikan. Rotary encoder ini terdiri dari disk berlubang, LED infrared sebagai transmitter, dan fotodioda sebagai receiver, di mana terdapat 2 kondisi, yaitu ketika cahaya melewati lubang disk, maka output berlogika high, karena fototransistor atau fotodioda ini saat mendapatkan cahaya dia berperilaku seperti saklar tertutup, sehingga menghubungkan dari VCC ke output, sehingga output ini akan berlogika 1 atau mempunyai level tinggi atau high level. Sedangkan apabila cahaya dari LED infrared ini terhalang oleh disk, maka fotodioda tidak mendapatkan cahaya, sehingga berperilaku seperti saklar terbuka dan arus dari VCC tidak akan mengalir ke output. Karena menggunakan air pull down yang terhubung ke ground, maka pada kondisi ini output akan berlogika low atau 0 volt. Karena rotary encoder ini hanya mengeluarkan pulsa gelombang kotak logika 0 dan 1 dan belum mempunyai nilai yang bisa merepresentasikan speed sebuah motor DC, maka diperlukan rumus, yaitu untuk menghitung RPM atau kecepatan motor DC itu tadi digunakan rumus, yaitu con dibagi N dikali TS, di mana con ini adalah jumlah lubang yang terdeteksi selama waktu sampling tertentu, dan N ini merupakan jumlah lubang yang ada di dalam disk, dan TS merupakan waktu sampling dalam 1 menit. Berikutnya adalah Visual Basic. Visual Basic ini merupakan bahasa pemrograman Windows yang dapat digunakan sebagai Graphic User Interface atau GUI. Pembuatannya dimulai dengan mendesain tampilan GUI yang terdiri dari button, text box, graphic plot, dan lain-lain. Kemudian setelah mendesain tampilan GUI, kita kemudian menulis coding program yang merupakan fungsi-fungsi dari komponen-komponen tersebut. Program ini dapat berkomunikasi dengan microcontroller Arduino melalui komunikasi serial RX-TX. Nah, ini merupakan blok diagram secara keseluruhan.
di mana kendali PID ini yang sudah diprogramkan ke dalam Arduino Uno yang menghasilkan PWM atau duty cycle yang akan dikuatkan oleh kendali driver motor L298N untuk menggerakkan motor sehingga menghasilkan sebuah kecepatan yang diukur oleh sensor encoder tadi dan diumpankan ke dalam Arduino kembali. Di sini Visual Basic tadi berguna untuk menginputkan nilai variabel set point dan beberapa konstanta parameter PID seperti KP, KI, dan KD. Selain itu, Visual Basic tadi GUI-nya bisa menampilkan respon dari motor atau output dari motor. Nah, ini merupakan pengujian kontrol PID di mana diberikan nilai set point mulai dari 700 rpm hingga 1200 rpm dengan nilai KP 0,027, nilai KI 0,0063, dan KD 0,0093. Nilai ini didapatkan dengan pendekatan trial and error. Untuk melakukan analisa, mungkin kita bisa ambil salah satu dari hasil pengujian pada tabel ini. Nah, ini merupakan visualisasi pada GUI yang dibuat menggunakan Visual Basic tadi. Itu kita ambil dengan set point RPM 800 RPM. Maka dari controller yang menggunakan kendali PID, sistem kontrol PID tadi, respon sistemnya seperti ini, sedangkan yang tanpa menggunakan PID, respon sistemnya berfluktuasi. Nah, ini akan kita bahas satu persatu, yaitu analisis hasil pengujian dengan PID, di mana set point-nya 800 rpm, dari kondisi awal 0 rpm, maka motor ini merespon, namun mempunyai maksimum persen overshoot atau kelebihan nilai sebesar MP. MP ini merupakan formulanya ada di sini, yaitu 915 dikurangi dengan set point dibagi dengan set point dibalikan 100%, sehingga menghasilkan 14,37%. Kemudian untuk TS-nya yaitu di mana dihitung dari T ke 0 atau waktu ke 0 hingga respon ini menuju ke steady state untuk pertama kalinya, yaitu sebesar 4,5 detik. Untuk error steady state-nya, di mana output dari motor ini sudah berada di kondisi tunak atau steady state. Namun di dalam kondisi steady state masih menunjukkan sedikit error, di mana errornya sebesar 2,5%. Kemudian ini untuk analisis hasil pengujian tanpa menggunakan controller PID, di sini mempunyai maksimum persen overshoot yang sangat tinggi, 2 kali lipatnya lebih, dan respon sistem berosilasi dan tidak mencapai nilai set point yang diinginkan. Dengan error steady state-nya yang sangat tinggi, yaitu 82,5%, dan maksimum persen overshoot-nya 137,5%. Kesimpulannya, dengan menerapkan controller PID pada sistem kendali kecepatan motor DC dapat mempercepat respon sistem, mempersingkat settling time, memperkecil overshoot, dan memperkecil steady state error. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya mempresentasikan materi ini. Terima kasih kepada Pak Derajat ataupun Mas Imam. Apabila ada komentar dan tambahan, silahkan. Ya, Mas Imam mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Sepertinya belum ada Pak yang ditanyakan Pak. Ini adalah merupakan salah satu model ya sistem kontrol yang kita
sering kita sering banyak diaplikasikan di dalam plan, terutama kaitannya dengan proyek-proyek tesis maupun tugas akhir, ya bahkan sampai disertasi juga dipakai. Nah, dari pembahasan ini melihat tingkat keberhasilan controller ini atau dari mana nanti kendala hardware itu terjadi tidak kalau seperti apa yang tadi dipaparkan? Gimana Pak? Bisa diulangi Pak, terputus-putus suaranya di tempat saya. Oke, kan ini kita berbicaranya nanti aplikasinya kan dengan hardware ya, hardware yang bisa mendukung untuk misalnya tadi yang plan yang dipakai kan motor ya. Ya. Dengan mikrokontroler yang ada yang dipakai itu sudah cukup, sudah memadai apa belum? Gitu. Kalau untuk mikrokontroler yang saya digunakan di sini sebenarnya sudah memadai Pak. Tapi di dalam paper tersebut mengatakan kendalanya itu berada di ini Pak, sensor encodernya. Karena hanya bisa memberikan atau mengukur 700 RPM dan maksimal hanya 1200 RPM. Di atas itu katanya yang disebutkan di dalam paper tidak bisa mengukur secara akurat gitu Pak. Kan ketika kita menggunakan controller kemudian digunakan di dalam hardware yang jadi kan kalau kita mau merepresentasikan plan ya kita harus tahu dulu plan yang akan kita kerjakan. Ya, misalnya tadi kecepatan RPM motornya kan harus dibatasi ya, berapa RPM yang bisa kita kerjakan. Maka baru kita nanti menyesuaikan hardware-nya ya, baik mikrokontrolernya maupun sensornya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara hardware kaitannya dengan kontrol digital. Jadi itu harus diperhatikan itu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin akan performa ya kita harus melihat dulu plan yang akan kita kerjakan. Ya, kalau misalnya plannya hanya sampai 1000 atau 1200 maka dengan 8 bit data controller ya sudah cukup ya, sudah bisa dipakai, sudah bisa digunakan ya, karena tidak terlalu kecepatan data yang diambil tidak terlalu istilahnya kecepatannya masih bisa di handle ya oleh mikrokontroler itu ya. Tapi kalau misalnya kita mau mengukur kaitannya dengan spatial riset misalnya ya, itu berbeda lagi ya, mungkin cukup 32 bit atau mungkin 64 bit dan sebagainya. Oke, ini adalah salah satu model sistem kontrol ya dengan aplikasi pada hardware ya, microcontroller dan dengan menggunakan GUI ya, GUI-nya pakai Visual Basic ya. Kalau Visual Basic-nya kan hanya sebagai tampilan layar saja ya, sebagai akuisisi data kalau salah di situ ya. Iya Pak. Oke, ya, ini sudah bagus, sudah bisa disampaikan ya. Tapi nanti lebih bagus lagi, itu lebih detail ya kalau menyampaikan nanti ke depannya, termasuk algoritmanya itu yang dipakai seperti apa itu harusnya disampaikan ya. Jadi tidak hanya tadi ini kan harusnya hanya model kontrolnya ya, kemudian bagannya,
kemudian hasilnya tadi ya, tapi algoritmanya belum muncul di sini. Bagaimana dia misalnya mau memprogram sebuah PWN misalnya, bagaimana dari hasil output itu dibandingkan dengan set point, itu algoritmanya harusnya muncul di sini ya, sehingga kita tahu bagaimana controller itu bekerja gitu ya. Jadi untuk yang kedepannya diperbaiki ya, malah lagi baik untuk Mas Imam maupun baik untuk Mas Kurniawan maupun Mas Imam ya. Iya Pak. Bisa dipahami ya. Ya. Siapa? Jadi kita harus analisisnya kan sampai ke algoritmanya juga gitu. Algoritma, bagaimana algoritmanya itu diterapkan di sana seperti apa gitu. Nah, ini kan baru modelnya ya, artinya model itu model yang digunakan, kemudian metodenya sudah tadi yang muncul di situ ya. Nah, tidak ada metodenya ya, tidak ada yang tinggal analisis bagaimana program itu bisa dijalankan controller. Nah, kita harus paham algoritmanya mulai dari input yang masuk, kemudian input itu diolah seperti apa, kemudian dikeluarkan, kemudian data apa yang harus diolah dan dimunculkan di sisi output, kemudian data seperti apa yang harus diumpan balikan ke set point dengan point tadi. Misalnya seperti itu ya. Nanti untuk yang berikutnya lebih detail lagi ya dalam menyampaikannya ya. Ini juga ini sudah bagus saya sampaikan, sudah bagus, sudah cukup jelas, bisa artinya dipahami ya, dipahami secara namanya sambil belajar ya. Belajar pasti bisa memahami. Oke, saya kira kalau nanti sudah tidak ada yang perlu disampaikan, Mas Imam ada nggak yang disampaikan, Mas Imam? Belum ada Pak yang disampaikan Pak. Oke. Kalau belum ada, saya kira cukup ya. Mas Kurniawan silakan ditutup saja. Iya Pak. Mas Kurniawan ada yang disampaikan enggak? Mungkin saya sedikit ini Pak, mereview tentang papernya. Kan ada mungkin bagi saya adalah kekurangan karena di sini menggunakan pendekatan trial and error ya Pak. Sedangkan kan mungkin bisa digunakan menggunakan metode yang lain seperti pendekatan Ziegler-Nichols yang dimana itu menggunakan beberapa pendekatan matematis gitu Pak. Jadi di dalam Ziegler-Nichols itu menggunakan atau bisa mengamati dari grafik loop terbukanya dari sistem dari plan-nya, misalnya motor DC, kita berikan set point sekian, maka dia akan merespon dengan grafik tertentu tanpa dengan umpan balik atau tanpa controller apapun. Seperti itu. Mungkin papernya kekurangan di situ kalau boleh saya mereview seperti itu, Pak. Oke. Oke, berarti sudah cukup ya. Terima kasih, Oke, Pak. kalau ada ditutup aja Mas. Benar. Oke, cukup ya. Saya kira cukup. Nanti kalau sudah cukup ya kita akhiri dan saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Imam. Gimana Mas? Tak kira langsung kamu ya.
Apanya? Enggak, emang ini kalau Pak Darja tuh cuma seminggu sekali, Mas. Oh gitu, kirain dua-dua gitu. Enggak. Ya itu, Pak Darjat kan emang gitu kan. Jadi kalau mahasiswanya dikit, mahasiswanya yang presentasi, Mas. Oh, nah, kita itu masih ada berapa pertemuan sih